اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak kenikmatannya kepada kita. Dimulai dari nikmat yang besar, nikmat yang agung seperti nikmat keimanan, nikmat taufik dan hidayah. Diberikannya kita kesempatan untuk melaksanakan kebaikan, sampai dengan nikmat-nikmat yang seperti kenikmatan kecil, ya. Namun tentu saja hakikatnya seluruh kenikmatan tersebut adalah merupakan kenikmatan yang agung, ya. Oleh karenanya sudah sepatutnya bagi seorang muslim yang tentu saja beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur, mensyukuri kenikmatan tersebut. Mensyukuri kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, di antara bentuknya adalah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk istiqamah, konsisten di atas ketaatan, di atas kebaikan selama hidup di dunia ini. Tak lupa juga salawat dan salam tentu saja senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga kepada siapa saja yang berusaha konsisten untuk meniti jalan beliau hingga akhir zaman. Para hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum, juga para pendengar atau pemirsa dimanapun antum berada, di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita kembali akan membahas hal yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quranul Karim, atau sebagian daripada ilmu Al-Quran, ya, yang lebih spesifik mungkin kepada tilawah, ya. Bagaimana kita membaca Al-Quranul Karim. Baik, di pertemuan sebelumnya, seperti apa yang sudah disampaikan, seperti apa yang sudah direncanakan dan dijanjikan, bahwa insyaallah pembelajaran kita akan berlanjut kepada sesi pembahasan terkait sebuah matan yang cukup fenomenal, ya, di dunia tajwid, ya, di dunia tilawatul Quran, ya. Kitab atau matan, ya, kitab kecil yang terdiri dari susunan nazam, ya, susunan kalimat-kalimat bait syair, ya, atau syair, ya, yang di dalamnya membahas secara ringkas, ya,
Di dalamnya membahas secara ringkas hal yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quran atau seputar hukum-hukum membaca Al-Quranul Karim. Memang tidak banyak di dalamnya ya, dibahas, bahkan tidak terlalu dirinci ya, tidak terlalu rinci untuk membahas, hanya sekedar matan saja. Kalau kita lihat dari judulnya seperti yang sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya, Tuhfatul Atfal wal Ghilman, itu adalah hadiah bagi anak-anak ya, hadiah bagi pemuda ya, atau lebih ke anak-anak sebetulnya. Hadiah bagi anak-anak yang tentu saja di sini kemudian ya isinya adalah hal yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quran yang dirasa umum ya, atau sangat mendasar dalam membaca Al-Quran, sehingga tidak terlalu sulit atau tidak terlalu berat ya, tidak terlalu berat untuk bisa difahami sebetulnya. Nah, para hadirin juga pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an ya, dari kitab atau matan tersebutlah ya, maka insyaallah akan kita coba bedah atau syarah ya. Dan seperti yang sudah disampaikan juga, insyaallah kita akan dipandu oleh salah seorang atau salah satu kitab syarah daripada matan Tuhfatul Atfal ini ya. Syarah kitab Tuhfatul Atfal tentu saja yang disusun oleh salah satu guru saya ya, salah satu guru juga kawan ya, yang menjadi salah satu rujukan juga dalam ilmu Al-Quran bagi saya, yaitu Al-Ustadz Abdurrahman Fadali hafizahullahu ta'ala ya, yang kitabnya sudah ada di hadapan kita semua ya. Kitab ini memang belum terlalu banyak mungkin ya yang memilikinya ya, sebetulnya ada ya, bisa dicari entah di online shop ya, mungkin bisa dicari ya, atau di internet juga ada ya. Kalau bisa kalau mau minta kontaknya di saya sebetulnya ada ya, kontak pustakanya, Pustaka Az-Zahabi namanya ya. Di situ hanya dijual di situ kalau tidak salah ya, tidak di cetak di percetakan luas ya, kalau tidak salah ya. Allahu alam kalau sudah tersebar ya. Alhamdulillah kalau sudah tersebar ya. Baik, ala kulli hal ya, insyaallah kita akan dipandu oleh buku ini ya, dipandu oleh buku ini untuk mensyarah, melihat rincian daripada matan Tuhfatul Atfal ini. Baik, langsung saja ya, untuk matan ini ya, sebetulnya kita lihat, kita coba bedah sedari awalnya ya, dilihat dari kata pengantar. Saya coba bacakan Bismillahirrahmanirrahim ya. Beliau penyusun Syekh Al-Ustadz Abdurrahman Fadali hafizahullahu ta'ala ya, beliau menyatakan ini merupakan pengantar dari kitab ini dari sang penyusun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa ba'd ya. Ini kata pengantar yang tentu saja setelah bersyukur atau memuji Allah Subhanahu wa taala ya, yang lahir daripada rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya tak lupa untuk bersalawat kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam, juga kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan juga kepada siapapun yang berusaha mengikuti petunjuk beliau ya. Beliau membawakan, atau sang penyusun, penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih ya, yang artinya adalah mereka orang-orang yang telah kami berikan kitab ya, mereka yang membacanya sebagaimana mestinya ya, mereka itulah orang-orang
yang beriman kepada kitab tersebut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menyebutkan hadis yang cukup masyhur di tengah-tengah kita, di mana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Dari ayat dan juga hadis yang disebutkan, tentu saja beliau bermaksud untuk mengingatkan tentang keutamaan mempelajari Al-Qur'an, keutamaan mentadabburi Al-Qur'an, ya, untuk tidak berhenti terus mempelajari Al-Qur'an, ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ilmu Al-Qur'an tentu saja luas sekali, ya. Cabang ilmu tajwidnya saja, ya. Cabang ilmu tajwid atau ilmu tajwid saja merupakan salah satu cabang daripada cabang ilmu Al-Qur'an yang kebanyakan kita tidak betul-betul melahap atau bisa mampu melahap secara keseluruhannya, ya. Masih berusaha, ya. Sudah bertahun-tahun pun masih bergelut terus dipelajari. Ini baru ilmu tajwidnya saja. Belum lagi naik level sedikit, ya, berkaitan dengan ilmu qiraat. Ini ilmu qiraat tidak cukup 5 tahun saja untuk bisa dipelajari, ya. Dari qiraat sab'ah, kemudian ada juga asyrah, ya. Ada asyrah sughra, ada asyrah kubra, yang artinya ada 20 cabang qiraat dan seterusnya. Belum lagi dari satu, misalnya dari satu riwayat, ya, ada 20 jalur, ya. Itu dari satu riwayatnya, ada yang sampai 50 jalur lebih satu riwayatnya. Ini bisa nggak habis-habis, ya, kalau mau kita coba pelajari. Ini baru dari salah satu cabangnya saja, ya, dari salah satu cabangnya saja. Belum lagi nanti cabang yang lain seperti ilmu dhabt wal rasm, ya, penulisan Al-Qur'an itu seperti apa. Belum lagi ilmu tafsir dan yang lainnya, ya, yang menunjukkan betapa luasnya ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim, sehingga barang siapa yang berusaha untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim, maka ini adalah merupakan sesuatu yang agung untuk dilakukan, ya. Yang mana seperti kita ketahui, ya, dibawakan juga oleh penulis tadi, dua di antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan mempelajari Al-Qur'anul Karim, ya. Yang tentu saja banyak sekali dalil, ya, yang menunjukkan tentang keutamaan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Baik. Beliau melanjutkan, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Azza wa Jal, buku syarah berbahasa Indonesia dari matan Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini selesai dirangkum atau selesai disusun, ya. Selesai kami susun. Dan beliau menyatakan awalnya buku ini hanyalah sebuah diktat, ya, yang digunakan sebagai bahan pembelajaran pada daurah, ya, Tuhfatul Atfal di Masjid Nur ala Nur di daerah Tambun Selatan atau Bekasi, ya, pada tahun 2013 silam. Ketika itu, ya, kami sengaja tidak menerbitkannya ke khalayak umum karena sadar akan kapasitas yang kami miliki, ya. Nah, ini tadinya memang ini sudah disusun, ya, meskipun kemudian dimatangkan lagi, direvisi lagi dan seterusnya. Ya, tapi ternyata awalnya ini hanya sebagai buku panduan saja ketika daurah, ya, di salah satu daerah di Bekasi, ya. Namun ternyata beliau pada akhirnya memandang, ya, perlu untuk menerbitkannya, ya, dengan tujuan memperkaya literalitas Islami, ya, syiar maksudnya, untuk syiar Islam tentu saja, khususnya di bidang ilmu tajwid, sembari mengharap agar karya yang sederhana ini menjadi pahala jariah bagi kami, orang tua kami, guru-guru kami yang telah mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Ya, kita juga mendoakan, ya, agar supaya beliau, ya, guru-guru beliau
guru-guru kita semua, orang tua kita semua, ya. Juga mudah-mudahan kecipratan pahala, ya, menjadi amal jariah bagi guru-guru kita semua, orang-orang tua kita semua, atau siapapun yang telah mengajarkan ilmu Al-Quran kepada kita, menjadi amal jariah bagi mereka semua. Allahumma amin. Namun tentunya beliau melanjutkan, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna, ya, karena masih banyak kesalahan yang perlu diluruskan juga, ya, perlu diluruskan juga kekurangan yang perlu disempurnakan, sehingga dengan segenap kerendahan hati mohon kiranya para ustaz yang membaca berkenan mengoreksi. Ya, ini mungkin salah satu bentuk ketawaduan beliau, ya, hafizahullahu ta'ala, ya. Kalau menurut saya mungkin, ya, yang ilmunya jauh di bawah beliau, ini sudah lebih daripada cukup, ya, syarah Tuhfatul Atfal ini. Ya, namun beliau seperti sebatas sependek yang saya ketahui memang cukup terbuka, ya, untuk dikoreksikan. Setiap buka daurah, ya, selalu menyampaikan kepada para peserta daurahnya untuk jangan ragu-ragu untuk mengoreksi jika ada kesalahan, ya, Masya Allah. Salah satu bentuk ketawaduan beliau, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaganya. Baik. Kemudian beliau juga melanjutkan, ya, atau mengutip perkataan al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, wa in kana kharqun faddarikhu bifadlah, ya, minal hilmi wal yuslihu man jada miqwalah, ya. Apabila ada kesalahan, maka telitilah secara seksama dengan penuh ketekunan, dan hendaklah orang yang berpengetahuan untuk memperbaikinya. Ya, maksudnya di sini adalah ketika kita menjumpai sebuah kalimat atau sesuatu yang kita anggap mungkin awalnya salah, ya, kita anggap awalnya salah, maka teliti kembali. Ya, teliti kembali. Ya, teliti kembali. Jika memang ternyata kita yang salah dalam memahami, maka tentu saja hendaknya memperbaiki diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika ternyata memang apa yang kita dapati adalah sesuatu kesalahan, ya, maka jangan sungkan, ya, apalagi misalnya kita memiliki ilmu alatnya, memiliki landasan dalam memahami sesuatu ternyata itu merupakan kesalahan, maka jangan ragu untuk memperbaikinya, ya, bagaimanapun bentuknya. Namun tentu saja, ya, disampaikan dengan cara yang baik, ya. Baik, beliau melanjutkan, berikutnya rasa terima kasih dan doa yang tulus kami haturkan untuk kedua orang tua kami, ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kedua orang tua beliau, sang penyusun, yang sangat kami hormati atas segala doa dan perjuangan yang tiada henti, ya. Kemudian beliau juga mendoakan guru-guru beliau, ya, sang penyusun, juga untuk guru-guru kami yang telah berjasa membimbing kami di bidang ilmu Al-Quran, ya. Beliau menyebutkan beberapa di antara guru-guru beliau yang tentu saja sangat berjasa di dalam kehidupannya, secara khusus dalam bimbingan Al-Quran, ya. Di antaranya adalah Al-Ustadz Rahmat Abu Saif, Ustadz Muhyiddin Abu Yahya, Ustadz Amri Azhari, Ustadz Arif Syarifuddin, Syekh Abdul Karim Silmi Al-Jazairi, Syekh Mahmud Abu Zurainah Al-Misri, Syekh Hisam Abdul Bari Al-Misri, hafizahumullahu ta'ala, ya. Beliau juga selain mendoakan kedua orang tua beliau, ya, dalam kitab ini, dalam pengantar ini, ya, beliau juga kemudian mendoakan, tidak lupa mendoakan guru-guru beliau, ya. Ini tentu saja adalah sebagiannya mungkin, ya, sebagian guru-guru beliau yang berjasa, ya, dalam bimbingan ilmu Al-Quranul Karim, ya. Disebutkan di sini beberapa guru beliau yang tentu saja sebagian besarnya juga adalah merupakan guru saya sebetulnya, ya. Sebagian besarnya adalah guru-guru saya juga secara pribadi, ya. Hampir semuanya, kecuali mungkin Syekh Hisham Abdul Bari, Syekh Ridho, disebutkan di situ ada Syekh Ridho Ali Darwish, ya, Al-Misri juga, ya. Ini
salah satu atau di antara guru-guru beliau yang saya belum secara langsung belajar ya. Seperti Syekh Hisham ya. Seperti Syekh Ridho, Syekh Mahmud ya Al-Misri. Ini mungkin saya belum secara langsung belajar kepada beliau-beliau ini ya. Namun paling di video-video saja ngambil faedah ya, dari para masyayikh Al-Misri ini ya. Adapun sisanya yang disebutkan tentu saja saya sempat berguru langsung kepada mereka hafizahumullahu taala, dan alhamdulillah ini guru-guru kami ya, saya juga pengarang yang alhamdulillah semuanya masih diberikan kesempatan hidup ya, masih hidup semuanya alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada mereka semua, penjagaan kepada mereka semua, dan menjadikan apa yang kita lakukan daripada pembelajaran ilmu Al-Qur'an ya sebagai amal jariyah bagi mereka semua. Hafizahumullahu taala. Juga beliau melanjutkan ya kepada di dalam kitab ini ya, dan untuk istri tercinta juga ya, berikut anak-anak kami tersayang yang telah menemani perjalanan hidup kami. Beliau bersyukur kepada para keluarganya ya, serta teman-teman tim Asatizah Az-Zahabi hafizahumullahu taala yang telah berkenan memurajaah buku Syarah Tuhfatul Atfal ini ya. Beliau juga berterima kasih ya, mengucap rasa terima kasih kepada tim ya, tim daripada guru-guru di salah satu ma'had ya di Bekasi, juga di Bogor ya, Ma'had Az-Zahabi ya. Jadi rekan seperjuangan di ma'had penyusun ya, Ustaz Abdurrahman Fadali di daerah Bekasi ya, ada juga di sekitaran Jakarta, juga ada di Bogor ya cabangnya. Kalau tidak salah ada 3 ya, ada 3 ya. Sebagian besarnya tentu saja adalah tim daripada penyusun kitab Syarah Tuhfatul Atfal ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi dan menjaga mereka semua. Baik, pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kemudahan kepada kita semua dalam mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an, serta menjadikan kita semua sebagai keluarga dan orang-orang terkhusus Allah ya, terkhususnya, dan mengumpulkan kembali kelak di syurganya. Amin Allahumma amin. Baik. Para hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ini merupakan kata pengantar dari beliau ya. Kata pengantar dari beliau di dalam kitab yang disebutkan ya. Kemudian juga saya coba untuk mengambil beberapa pengantar ya yang juga beliau cantumkan di dalam kitab ini dari Syekh Hisham Abdul Bari ya. Abdul Bari beliau salah satu guru tadi yang juga disebutkan ya, di antara guru-guru beliau ya, yang kata pengantarnya ditulis dengan bahasa Arab yang sebetulnya sebelahnya ada terjemahannya ya, sebelahnya ada terjemahannya. Ini tulisan langsung dari Syekh Hisham ya, tulisan langsung dari pada Syekh Hisham yang kemudian di print ya, di print out atau di scan ya, dicantumkan di kitab di sini ya, yang artinya kurang lebih adalah Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada utusan yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau dan juga para sahabat beliau ya, dan juga kepada para sahabat beliau. Nah, kemudian selanjutnya, sesungguhnya menyibukkan diri dengan Al-Quran. Ini pengantar dari Syekh Hisham ya, dari Syekh Hisham ya. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan Al-Quranul Karim, baik dengan membaca, mengajar maupun mempelajarinya, merupakan sesuatu yang mulia, suatu kemuliaan yang agung serta keutamaan yang besar. Karena kemuliaan sesuatu tergantung pada kemuliaan sandarannya ya. Al-Quran adalah firman Allah, demikian pula Ahlul Quran. Allah memuliakan mereka dengan menyandarkan mereka kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya, kata Syekh Hisham ya,
berkeyakinan bahwa saudara kami Abdurrahman Fadali, ya, penyusun kitab ini termasuk di antara mereka, ya, termasuk di antara ahlul Quran maksudnya, ya. Sungguh ia memiliki kesungguhan yang patut diapresiasi di dalam berkhidmat kepada kitabullah, ya. Dan Allah berikan karunia kepadanya dengan mensyarah beberapa buku tajwid dalam bahasa Indonesia, ya. Seperti yang kita ketahui, sebetulnya Ustadz Fadali ini juga mensyarah sekaligus menerjemahkan, ya. Menerjemahkan atau sekaligus mensyarah beberapa kitab atau matan tajwid, seperti yang saya juga miliki beberapa kitab beliau, ya. Di antaranya adalah matan As-Sakhawiyah, ya, kemudian di antaranya juga matan syarah atau Jazariyah, Muqaddimah Jazariyah juga beliau sudah syarahkan. Kemudian banyak lagi, ya. Kemudian banyak lagi kitab yang beliau susun, ya, tentu saja masih di bidang Al-Qur'an, ya. Baik. Di antaranya juga adalah syarah Tuhfatul Atfal, tentu saja yang ada di hadapan kita semua, karya Imam Al-Jamzuri ini. Saya pun, kata Syekh Hisham, telah menelaahnya, ya. Kebetulan Syekh Hisham ini, yang mungkin perlu diketahui sedikit tentang beliau. Beliau asli Mesir, ya, asli Mesir, sekarang mukim di Malaysia. Ya. Terkadang beliau juga mengadakan daurah di sini, ya, di Indonesia, maksudnya pernah di Bandung juga beberapa kali, ya, sempat di Bekasi, Jakarta, atau dimanapun, ya, yang sesekali memang datang ke Indonesia untuk membuka daurah, ya, untuk melakukan daurah, ya, bagi orang-orang atau asatidzah kawan-kawan saya juga, ya, banyak mengikuti daurah beliau. Dan kebetulan beliau sudah bisa bahasa Indonesia, lebih ke Melayu sebetulnya, ya, bahasa Malaysia, ya, sehingga beliau juga bisa memahami, ya, secara umum atau inti dari apa yang disampaikan dalam berbahasa Indonesia, ya. Sehingga beliau berani mengatakan, saya pun telah menelaahnya, ya, baik dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Arabnya. Mungkin beliau ketika berbicara, ketika bercakap-cakap, ketika ngobrol, beliau juga kadang pakai bahasa Indonesia, tapi kebanyakannya tentu saja menggunakan bahasa Arab. Dan saya mendapati buku ini sangat mencukupi serta bermanfaat bagi para penuntut ilmu. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan buku ini serta penyusunnya bermanfaat bagi kaum muslimin, dan semoga Allah berkenan menerimanya sebagai amal saleh. Sungguh Allah dialah zat yang maha menolong dan maha kuasa atasnya. Baik, ditulis oleh Syekh Hisham Abdul Bari Muhammad Rajih, mantan Syekh Maqra'ah, ya, Kementerian Wakaf Mesir, ya. Muqri qiraat sab'ah asyrah, qiraat arba'ah asyrah, ya. 25 Agustus 2021. Ya, ini kata pengantar dari Syekh Hisham, salah satu daripada guru sang penyusun, Ustaz Abdurrahman Fadali, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi mereka semuanya, ya, dan menjadikan apa yang mereka lakukan dari perjuangan dalam membimbing Al-Qur'an kepada umat Islam, ya, sebagai amal jariah bagi mereka dan juga bagi kita semua. Demikian mungkin pengantar, ya. Insyaallah kita akan coba lanjutkan di pertemuan selanjutnya dari pembahasan syarah matan Tuhfatul Atfal ini. Berikutnya insyaallah kita masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tilawah, yang akan terlebih dahulu, ya, kita akan jeda sejenak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah. Baik. Demikian ikhwatal Islam, azan wa iyyakum, sesi pertama dari program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran, pembahasan kitab syarah Tuhfatul Atfal yang disampaikan oleh Al-Ustadz Haidar Askarul Kohar LC hafizahullah ta'ala. Seperti biasa di sesi selepas sesi tilawah nanti, kami mengundang antum untuk berpartisipasi membaca surah Al-Qiyamah. Silakan dapat menghubungi layanan interaktif di 022868662637, dan untuk peserta Zoom khusus untuk ikhwan silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita simak terlebih dahulu beberapa jeda berikut ini. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari. Di rumah,
atau tempat usaha Anda dengan program Kenceleng YTS. Dapatkan Kenceleng gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813 1000 1476. Pilih jenis Kencelengnya. Insya Allah, Kenceleng siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang nomor 86 Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah Kenceleng siap dijemput. Dengan Kenceleng YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan Kenceleng tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813 1000 1476. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, a'azanullah wa iyyakum para pendengar dan pemirsa semua. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di sesi berikutnya di program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran, pembahasan kitab Syarah Tuhfatul Atfal. Insyaallah kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya dan kami sampaikan kembali, silakan bagi antum yang ingin berpartisipasi di sesi selepas tilawah nanti dapat menghubungi 022868662637 dan untuk peserta Zoom silahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kami persilahkan kembali kepada Al-Ustaz. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman ala Rasulil amin. Nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumin azim, amma ba'd. Para pemirsa sekalian juga hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Insyaallah seperti biasa sesi kedua ini kita akan coba melakukan tilawah daripada apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Terakhir yang menjadi pembahasan tilawah kita adalah surat Al-Qiyamah sampai ayat 10. Insyaallah kita lanjutkan ayat berikutnya. Ya, seperti biasa silahkan disimak terlebih dahulu, kemudian diikuti sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Ya. Kepada para hadirin di studio silahkan baca dengan suara yang keras, nggak masalah ya. Tidak berbisik-bisik ya. Silahkan dimaksimalkan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla la wazar. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Baik, ini ada kata yauma idzinil, ya, ada nun sukun atau tanwin, ya. Tanwin artinya ada nun sukun di situ bertemu dengan lam qamariyah, ya, al-mustaqar, ya. Lam sukun qamariyah, ada pertemuan dua sukun, ya, maka di situ ada perubahan sedikit dari segi membacanya, ya. Tentu saja seperti yang kita ketahui, ketambahan nunnya menjadi berharakat kasroh, ya, berharakat kasroh. Yauma idzinil mustaqar, pertemuan antara dua sukun, ya, maka di antara kaedah ini sebetulnya kaedah bahasa Arab, ya, kaedah bahasa Arab. Di antara cara membacanya adalah dengan mengkasrohkan sukun pertama, ya, mengkasrohkan sukun pertama, ya. Ada juga yang didhammahkan, ada juga yang difathahkan ketika bertemu antara dua sukun, ya. Tapi dalam kondisi seperti ini cara membacanya adalah dengan mengkasrohkan sukun yang pertama. Baik. Kemudian poin yang kedua di ayat yang ke-12 ini adalah di huruf ra. Ini juga sudah kita coba singgung, ya. Huruf ra di ayat yang terakhir atau di akhir ayat, ya, di akhir ayatnya dia berharakat
dhammah dan bertanda tasydid, ya. Yang sebagian ulama dari segi prakteknya mengatakan, ya, bahwa ketika ada huruf yang bertanda tasydid di akhir waqaf, ketika waqaf, huruf terakhir dalam kondisi waqaf dan bertanda tasydid, maka di situ ada penekanan sedikit, ya. Sedikit penekanan suara. Jadi tidak seperti sebelumnya, kalla la wazar, la wazar, zar. Ya, kalau di ayat yang berikutnya atau di ra yang bertanda tasydid, ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Qar, qar, ada agak ditekan sedikit, ya. Tidak juga kemudian menjadi berlebihan dari segi takrirnya, qar, ya, tidak. Tapi suaranya sedikit menghentak, ya, suaranya sedikit menghentak daripada yang tidak bertasydid. Nah, kita coba sekali lagi dimaksimalkan. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Ya, saya coba ingatkan kembali, ya, terkait huruf lin, ya, huruf lin yang tentu saja waw sukun ataupun ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharakat fathah. Yauma idzin, ya, di sini yang mungkin perlu digarisbawahi adalah kesempurnaan harakat fathahnya, ya. Yauma, yauma, ya. Jangan terburu-buru masuk kepada waw sukunnya, yaw, 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 ya. Tidak sempurna pengucapan fathahnya. Tapi iya, ya sempurnakan dulu, yauma, ya, seperti itu, ya. Jangan juga jadi yow, ya. Nah, ini sering terjadi, ya. Maka coba disempurnakan. Nah, sekali lagi silakan dimaksimalkan. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bi. Insanu, ya, di situ ada ikhfa atau gunnah, gunnah yang dipanjangkan. Insan dengan yauma idzin bima, ya, ditekan agak lama, ya, dari segi gunnahnya. Kemudian qaddama, ya, bima qaddama wa akhar, diperhatikan tasydidnya. Nah, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Baik, perhatikan di situ ada dua hak, ya. Dua hak yang hak besar maksudnya, ya. Maka diperhatikan pengucapan haknya. Ya, hak pertama adalah nafsihi, ya, yang kedua adalah di ta marbutah yang disukunkan atau ta marbutah yang berada di akhir waqaf, ya. Maka diperhatikan pengucapan haknya. Ala nafsihi basirah, ya. Kemudian perhatikan juga ada dua sin dan satu shad, ya. Nafsi, ya, sin, basi, ya, si, bedakan dengan si, ya, di tipis dan tebalnya. Balil insanu ala nafsihi basirah.
Jangan ragu untuk mengalirkan udara ya. Nafsihi, fa-nya. Nafsihi basirah. Bukan juga kemudian dijedakkan nafsihi ya. Langsung saya. Nafsi, nafsi, nafsi ya. Jangan dipotong ya atau seolah terjeda. Nafsihi ya. Tidak perlu. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adzirah. Ingat ketika ada huruf lin ya, maka kesempurnaan fathah diperhatikan. Wala la walau alqa ya, walau alqa. Jangan walau, walau ya. Lamnya diperhatikan harakat fathahnya. Nah. Walau alqa ma'adzirah. Ma'adzi, zi di sini huruf zal ya, jangan ditebalkan dhi. Ma'adzirah, zi ya, tipiskan. Nah, sekali lagi. Walau alqa ma'adzirah. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. Baik, perhatikan di situ hamzah ya. فإذا قرأناه ya. Lain dengan tadi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ain dengan hamzah betul-betul harus terbedakan ya. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Baik, diperhatikan di sini awal ayatnya ada ghunnah yang dipanjangkan ya, mim bertasydid, juga kata kedua ya, kata keduanya juga bertasydid ya, nun bertasydid, maksudnya dighunnahkan dengan ghunnah yang dipanjangkan ya. Tsumma inna ya, ditekan sesuai dengan kadarnya ya. Juga yang perlu juga kita peringatkan adalah ya, dari segi tasydid di sini sebagian orang ya terkadang telat untuk menggunnahkan ya, atau terlalu panjang ketika mengucapkan huruf sebelum yang bertasydidnya, seperti contoh thumma thumma thu, masuk mimnya telat ya, enggak seperti itu, atau inna enggak ya, tapi langsung thumma masuk kepada mimnya. Inna, jangan inna, thumma, sebagian ada yang seperti itu ya. Maka diperhatikan ya, diperhatikan. Kadang malah imam juga yang seperti itu ya. Nah, ini perlu terus belajar. Nah, dicoba sekali lagi. Tsumma inna alaina bayanah. Baik, kita coba baca ulang sekali lagi untuk pemantapan. Setelah itu kita coba terima setoran bacaan dari para pemirsa ataupun para hadirin di studio sini.
Silahkan dimaksimalkan, ya mengacu kepada poin-poin tadi yang kita coba sampaikan dan juga peringatkan. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla la wazar. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Basirah. Walau alqa ma'adzirah. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Baik, demikian mungkin kurang lebih ya tilawah daripada potongan surat dari surat Al-Qiyamah. Ya, insyaallah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya di ayat-ayat berikutnya. Selanjutnya insyaallah kita coba terima setoran daripada pemirsa ataupun para pendengar sekalian. Nah, Baik, nah Ustaz. Ikhwatal Islam, a'azanallahu wa iyyakum, kembali kami informasikan, silakan bagi antum yang ingin berpartisipasi membaca surah Al-Qiyamah dapat menghubungi line interaktif di 022868662637, dan untuk peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Kita sudah sampai di surah Al-Qiyamah ayat ke-11 hingga ayat ke-19. Silakan kami berikan kesempatan terlebih dahulu untuk peserta yang tergabung di Zoom. Silakan, ada Abdul Hadi Muslim. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la wazar. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. diulangi afwan, balil insan. Balil insanu ala nafsihi basirah. Afwan, dijelaskan lagi fa-nya. Nafsi. Balil insanu ala nafsihi
nafsihi basirah. Nah, Walau alqa ma'adhirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. diulang afwan. Inna alaina. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Bisa lebih tebal lagi, lebih bagus ra-nya ya. Qur'anah, qur. Dicoba. Inna alaina jam'ahu. Inna alaina jam'ahu wa qur'a. Inna Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Nah, ya. Sudah cukup baik. Barakallah. Nah, syukron jazakallahu khairan kepada Abdul Halim Muslim yang sudah bergabung melalui aplikasi Zoom. Silakan kami informasikan kembali bagi antum yang ingin berpartisipasi di sesi interaktif kali ini dapat menghubungi line interaktif di 022868662637 dan untuk peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu untuk yang bergabung di Zoom. Silakan Sajidan Tariq. Nah, ahlan sahlan Sajidan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر Afwan. ينبأ Ya, coba diulang. Kalla. كلا لا وزر Ya, إلى afwan. ربك Ra-nya agak digetarkan ya. Dikasih getaran yang halus ya. Tidak betul-betul hilang ya. Afwan, saya nggak terlalu dengar jelas maksudnya. Si getaran ra-nya, takrirnya agak dikeluarkan ya. La wazar, zar, zar. Ya, tidak betul-betul hilang. Nah, كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. nah balik lagi. Ya, bukan qaur ya. Tidak hilang getarannya ya. Ada getaran tapi yang halus. Nah, إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة. afwan diulangi. Balil insan. Ya, بل perlahan saja. الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. Afwan diulang. Faidza qara'na. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Baik, Masya Allah. Ya, sudah bagus-bagus ya yang di Zoom ini. Ini kelas-kelas di mana ini? Ya. Barakallahu fiik. Tinggal pematangan. Nah, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Sajidan Tariq yang sudah ikut berpartisipasi di sesi tilawah kali ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta di studio. Oh, telepon terlebih dahulu. Nah, silakan yang sudah masuk lewat telepon. Ya, silakan dengan siapa di mana?
Ahmad di Bandung. Baik, nama ahlan wa sahlan Akhi Ahmad. Nah. Ya, nah, silahkan Akhi Ahmad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla la wazar. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Afwan, Akhi Ahmad, ya, ditebalkan bisa nggak? Lebih tebalkan lagi siroknya. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Ya, seperti itu. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adzirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Ya, Masya Allah, Akhi Ahmad, sudah cukup baik, sangat baik di umurnya, ya, yang segitu, Masya Allah. Tinggal mungkin dibiasakan ya, lebih tenang, ya. Jadi suaranya tidak bergetar, ya. Barakallahu fiik. Sudah sangat baik. Barakallah, jazakallahu khairan, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik untuk Akhi Ahmad yang sudah ikut bergabung. Baik, nah selanjutnya kami persilakan untuk peserta yang ada di studio. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, perlahan aja. Kalla la wazar. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Diulang, ila rabbika. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Lihat. Ila rabbika yau. Ya, jangan yau ke hidung. Ya. Yauma idzin, ya. Bukan yau, hati-hati ya. Wawunya jangan masuk ke hidung. Dicoba sekali lagi. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Ya, masih tapi sedikit ya, lebih berkurang. Coba sekali lagi. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Ahsant. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Sama. Yunabba'ul insanu yaum. Ya, jangan dimasukin ke hidung. Ya, nanti dibiasakan ya. Ya. Sekali lagi. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adzirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Tekan lagi, harus seimbang ya. Mim sama nun yang bertasydid sama gunnah, panjang gunnah. Thumma inna. Thumma inna alaina bayanah. Nah, bas. Ya, sudah cukup baik.
Baik, langsung Fauzan lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan buru-buru. Perlahan. Kalla la wazar. Ila rabbika yawma idzinil mustaqor. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhor. Balil insanu ala nafsihi basirah. Nafsi, ya pakai sin. Nafsihi. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adhirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Summa inna alaina bayanah. Baik, labas. Ya. Lumayan. Barakallahu fiikum. Baik, nah, syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum peserta yang sudah mencoba di studio. Selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustaz. Nah. Sudah? Ada lagi? Nah. Baik, kalau sudah tidak ada, ya, sebagai penutup ya, ikhwan sekalian para hadirin, juga para pendengar atau pemirsa dimanapun antum berada, ya lagi-lagi dalam pembelajaran, ya secara khusus mungkin mempelajari bagaimana tata cara membaca Al-Quranul Karim yang baik dan benar, tentu saja sangat membutuhkan usaha, ya sangat membutuhkan usaha. Jadi usaha ini dari berbagai macam sisi, ya. Usaha dari mungkin pertama adalah mengusahakan untuk menyempatkan waktu. Ini perlu diusahakan, ya, bukan sesempatnya, ya. Bukan sesempatnya, tapi diusahakan agar supaya sempat, ya. Ya, artinya dia menyempatkan waktu, mengkhususkan waktu untuk pembelajaran, ya. Nah, jadi tidak hanya sisa-sisa waktu saja, tapi diusahakan ada waktu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah berusaha untuk memahami, ya, berusaha untuk memahami apa yang disampaikan dari penjelasan bagaimana cara mengucapkan, atau berusaha memahami ketika ada koreksian, ya, berusaha memahami ketika ada teori disampaikan, ya. Nah, kemudian mungkin yang paling akhir adalah berusaha untuk mempraktekkan setelah apa yang difahami, ya. Setelah apa yang difahami, setelah memahami sesuatu, memahami koreksian, memahami teori yang disampaikan, berusaha, sekali lagi berusaha untuk mempraktekkan apa yang sudah difahami, ya. Nah, dengan demikian, ya, seorang kalau dia praktekkan ini, ya, maksudnya berusaha setiap pembelajaran yang dilakukan, berusaha setiap bertilawah misalnya, ya, maka insya Allah lebih cepat, ya, lebih signifikan perubahan kepada yang lebih baiknya akan lebih cepat lagi, ya, akan lebih cepat lagi, ya. Bayangkan kalau misalnya setiap pembelajaran yang kita lakukan, kita menerapkan hal tersebut, artinya betul-betul berusaha dari berbagai macam sisi, maka insya Allah sebulan, ya, atau 2 bulan paling tidak, harusnya ada perubahan yang cukup signifikan. Harusnya sudah ada perubahan yang lebih bagus, ya, perubahan dari segi tadi. Ya, kalau kita misalnya berusaha dari satu sisi saja, misalnya tadi koreksian dari segi gunnah, ya. Gunnah itu harus stabil, maksudnya gunnah yang dipanjangkan itu harus stabil di setiap prakteknya, di setiap titik yang memang diharuskan untuk gunnah di situ, ya, maka lama-lama akan stabil, betul-betul akan stabil. Seperti tadi koreksiannya, misalnya antara satu gunnah dengan gunnah yang lainnya masih berbeda, ya, tadi kita coba koreksikan, ya, kemudian dia bisa paling tidak di gunnahnya sudah betul ketika sekali tilawah, ya, maka ini merupakan perubahan yang baik. Koreksian selanjutnya misalnya dari huruf sin dan shad, ya, harus betul-betul terbedakan, ya, sehingga di setiap tilawahnya kalau ada koreksian dan kemudian setiap tilawah yang dilakukan
koreksiannya itu betul-betul diterapkan, ya, maka seiring berjalannya waktu, ya, seiring berjalannya waktu, ya, perubahan kepada yang lebih baik itu akan betul-betul terjadi dan bisa dirasakan sebetulnya, ya, bisa dirasakan. Baik, poin yang ingin disampaikan, ya, poin inti yang ingin coba saya sampaikan adalah ketika pembelajaran tilawatul Quran, ya, secara khusus, sebetulnya umumnya pembelajaran apapun, ya, maka sangat-sangat membutuhkan usaha kita, ya, usaha dari berbagai macam sisi, sehingga terciptalah atau teraihlah apa yang kita inginkan daripada tujuan yang ingin kita capai daripada pembelajaran tersebut, yaitu tentu saja keberhasilan, ya, memiliki, kalau di dalam konteks sekarang ini adalah memiliki kualitas bacaan yang baik, ya, sehingga insya Allah dengan waktu yang lebih singkat akan bisa diraih, ya, dengan tadi usaha, ya, poinnya berusaha untuk betul-betul memaksimalkan kesempatan atau setiap kesempatan yang dia miliki. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.